Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Marikon, NIM 0062. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang teknologi dan digitalisasi dakwah. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dari waktu ke waktu, saluran atau media dakwah juga mengalami perkembangan. Pada masa lalu, selain media lisan, kita mengenal media kentongan sebelum umat manusia mengenal tulis baca, lalu media tulisan, media elektronik, dan sekarang media sosial atau dalam istilah Sucensai, komunikasi yang dimediasi oleh komputer, semacam internet, dan media sosial yakni media yang berbasis jaringan luas. Nah, di dalam materi saya ini ada beberapa sub-sub poin-poin. Ya, diantaranya dari teologi ke teknologi. Nah, di sini sistem peradaban yang lengkap ini memang keistimewaan Islam sebagai agama terakhir, penyempurnaan agama-agama terdahulu. Nah, studi Islam demikian harus belajar semua disiplin ini, bukan hanya ilmu tentang keislaman saja, namun juga harus mencari ilmu tentang yang lain, bukan hanya Islam saja, tentang adanya sains dan juga teknologi tersebut. Nah, meskipun demikian, pada kenyataan orientasi berpikir dan bertindak umat setidak-tidaknya menurut pengamatan Amin Abdullah belum banyak beranjak dari pola pemikiran normatif. Nah, sehingga umat Islam perlu didorong agar mengembangkan pemikiran baru yang tak hanya filosofis dan tetapi juga dapat menyejarah dalam era teologi ke teknologi. Sebuah orientasi pemikiran yang diharapkan dapat mendapatkan umat dengan teknologi dan mengkapitalisasikannya untuk Islam dan kemajuan secara umum dan kemajuan dakwah secara lebih khusus. Nah, terus yang poin yang selanjutnya, dari industri ke informasi. Nah, di era informasi ini di seluruh dunia orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mempergunakan komputer, laptop, smartphone dibanding aktivitas atau pekerjaan yang lain. Nah, pada era ini sedang terjadi apa yang dimakan revolusi industri keempat atau bisa disebut revolusi 4.0. Nah, di mana media industri, hiburan, dan inovasi merupakan hal paling pokok dari transformasi ini. Tidak ada orang, perusahaan, atau pemerintah yang bisa acuh tak acuh kepada implikasi penggunaan media digital yang semakin marak industri maupun masyarakat akhir-akhir ini. Nah, dalam dipastikan bahwa pada masa depan teknik digital akan banyak digunakan selain karena lebih murah, juga lebih berkualitas, bahkan semua akan serba digital, dan inilah abad digital atau revolusi digital. Inilah fase di mana terjadi apa yang dinamakan ledakan data yang memunculkan kosakata baru dan data besar. Data besar ini bisa dikelola untuk berbagai kepentingan hidup, baik pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan bahan politik. Selanjutnya poin ketiga, dari John Logan Edson ke Homo digital. Nah, pada masa lalu, sejak Aristoteles, manusia lebih dikenal sebagai makhluk rasional yang pandai berpikir dan bertutur kata. Nah, sekarang pada era digital saat ini, eksistensi manusia tak hanya ditentukan oleh pemikirannya semata, tapi juga oleh kekuatan lain bernama teknologi. Nah, sebut saja namanya, ya kita tahu sendiri namanya internet. Nah, kemajuan teknologi dan prestasi internet dalam kehidupan saat ini telah mendorong lahirnya manusia baru bernama Homo digital. Nah, ia hidup dan memiliki kedekatan dengan teknologi. Ia sangat bergantung pada teknologi kemajuan untuk mengenal dan meneliti sumber atau pengirim sender secara cermat dan akurat. Selanjutnya, poin keempat, dari teknologi ke eskatologi. Eskatologi adalah bagian dari teologi dan filsafat yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa depan dalam sejarah dunia atau nasib akhir dari seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk
biasanya disebut sebagai kiamat atau akhir zaman. Nah, dalam mistisme, ungkapan ini merujuk secara metaforis kepada akhir dari realitas biasa dan kesatuan kembali dengan yang ilahi. Dalam banyak agama tradisional, konsep ini diajarkan sebagai kejadian sesungguhnya pada masa depan yang dihubungkan dalam kitab suci atau cerita rakyat. Dalam pengertian yang lebih luas, eskatologi dapat mencakup konsep-konsep terkait seperti misalnya era mesianik atau mesias akhir zaman dan hari-hari akhir. Dari beberapa poin-poin yang saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam yang ada di zaman modern ini, di zaman dimana digital berkembang dengan pesat, ya kita sebagai umat Islam juga harus bisa memanfaatkan mengikuti perkembangan digital dan informasi tersebut. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan komunikasi dan digital itu sangat cepat. Nah, kita harus bisa untuk memanfaatkan perkembangan tersebut untuk menjadikan sebuah perkembangan itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita untuk kita imbangi dengan berdakwah gitu. Kita sebagai umat Islam tidak hanya mempelajari tentang keagamaan saja, namun kita juga harus menyadari bahwa ada ilmu-ilmu lain yang harus kita pelajari dan juga harus kita dalami. Kita harus masuk dalam perkembangan zaman ini, perkembangan teknologi ini. Kita harus bisa memanfaatkan. Kita juga tidak hanya sebagai penonton penikmat teknologi, tapi juga kita bisa berkontribusi dalam teknologi itu. Sebagai umat Islam kita juga tidak harus kalah dengan orang-orang lain. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa untuk memanfaatkan digitalisasi di saat ini, di zaman saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.